Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Ustadz Alis yang paling gagah SDIT Al-Qalam. Baik anak-anak sekalian, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, tetap semangat ya anak-anak sekalian. Walaupun pembelajaran di rumah, memegang HP, mungkin sendiri di dalam kamar, tapi tetap saja Allah tetap mengawasi kalian. Maka oleh sebab itu anak-anakku sekalian, ketika telah dititipkan handphone oleh orang tuanya, maka gunakanlah dengan bijaksana. Apa itu bijak? Bijak itu artinya dia menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi ketika kita dipinjami HP oleh orang tua kita, maka kita menggunakannya untuk fungsi yang telah disepakati bersama, yaitu untuk belajar, bukan untuk main game. Ustaz tidak larang juga main game. Ada hal-hal yang perlu kalian lakukan sebelum bermain game. Yang harus kalian catat pertama kali bahwa ketika bermain game berarti kalian telah menyia-nyiakan waktu yang berharga buat kalian. Yang kedua adalah masalah kesehatan mata dan juga kesehatan mental. Banyak sekali anak-anakku sekalian yang Ustadz lihat di TV, banyak yang sakit mental karena kecanduan main game. Maka oleh sebab itu pesan Ustadz pertama kali adalah mari kita sama-sama menggunakan handphone kita dengan bijak. Boleh bermain game kecuali saat libur, atau boleh main game dibatasi waktunya, mungkin 15 menit, 30 menit, atau paling lama selama satu jam satu hari. Oke anakku yang soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Kita akan mempelajari tentang tematiknya kita. Kita akan selesaikan pembelajaran tematik satu kita mengenai selamatkan lingkungan. Nah, mengenai selamatkan lingkungan, tentunya kita melihat bahwa ternyata kita berada di lingkungan yang luas, yang besar, yaitu lingkungan negara ASEAN. Negara ASEAN apa itu negara ASEAN? Negara ASEAN adalah negara-negara yang tergabung karena persamaan letak geografis, yaitu berada di Asia Tenggara. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kefahaman kepadaku. Baik, kita mulai pembelajaran kita kelas 6 Tolha, materi tematik 1, selamatkan lingkungan, yang dibawakan oleh Ustadz Alis yang paling gagah. Ini dia fotonya. Woi, Masya Allah, tampan sekali. Guru paling gagah si Al-Qalam. Baik, Ustadz geser dulu. Negara-negara ASEAN. Ada berapakah negara ASEAN? Negara ASEAN anakku yang soleh dan solehah, ternyata jumlahnya ada 10. Apa saja itu? Ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, ada Singapura, ada Indonesia, negeri kita tercinta, ada Malaysia, ada Vietnam, ada Laos, ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam. Berapa semuanya itu anakku yang soleh? Ada 10. Mantap, ada 10. Nah, negara-negara ASEAN ternyata pertama kali dicetuskan oleh tokoh-tokohnya. Dan ternyata salah satu tokoh pencetus organisasi negara-negara ASEAN adalah dari Indonesia. Nama pertama saya sampaikan, yaitu duta besar negara Indonesia yang pertama yang bernama Adam Malik. Bukan duta Indonesia yang pertama ya. Kita
melihat tokoh pendiri ASEAN sebagai duta negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah Adam Malik. Adam Malik dia berasal dari Indonesia. Setelah itu negara selanjutnya diwakili oleh Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian dari Thailand Thanat Khoman, dari Singapura S Raja Ratnam, dan dari Filipina Narcisco Ramos. Jadi ada 5 negara yang menjadi pencetus dari negara-negara ASEAN. Ustaz masukkan dulu pakai datanya ya. Baik. Kita akan membahas dulu tentang urutan waktu bergabungnya negara-negara ASEAN. Otomatis pertama kali adalah 5 negara perintis, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina pada urutan pertama kali. Setelah itu bergabung 5 negara dengan urutan waktu sebagai berikut. Ya, urutan pertama 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung tahun 1967. Kemudian disusul Brunei Darussalam pada tahun 1984. Wah, 20 tahun kemudian. Baru kemudian mereka menyusul. Ada yang lebih lama lagi. 30 tahun kemudian Vietnam menyusul, kemudian Laos dan Myanmar, dan terakhir adalah Kamboja. Dia baru bergabung tahun 1999. Itu berarti 10 tahun setelah Ustadz lahir. Oke, anakku yang soleh dan soleha, kira-kira Ustadz ingin bertanya kepada kalian semua, kenapa negara-negara ini kemudian mau bergabung dan kemudian mau bersatu untuk mendirikan organisasi yang bernama Organisasi ASEAN? Ternyata beberapa alasan diantaranya yaitu ini adalah karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Letak geografisnya di mana? Ternyata mereka terletak di wilayah Asia, yaitu khususnya wilayah Asia Tenggara. Oke, mantap. Apa sajakah keunikan dari negara-negara ASEAN? Ternyata keunikannya adalah mereka memiliki karakteristik negara yang unik. Tidak bisa dikatakan karakter kalau tidak unik. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Ternyata kondisi geografis Asia Tenggara dia terletak antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Dan ternyata Asia Tenggara ini berada di wilayah Laut Cina Selatan di bagian utara, dan di bagian timur ada Samudra Pasifik. Ini tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Berada di Samudra Hindia, Teluk Benggala di bagian India sana terletak di bagian barat. Kemudian ada Laut Cina Selatan di bagian utara, dan bagian timur ada Samudra Pasifik. Dan ternyata wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung. Dataran berbentuk semenanjung ini terletak di wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Berarti daerah semenanjung itu berarti daratannya luas. Sedangkan gugusan kepulauan Indonesia memiliki banyak gugusan pulau, bahkan ratusan ribuan, puluhan ribu gugus pulau. Salah satunya adalah wilayah negara Indonesia. Ternyata ada juga teman Indonesia, yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan ternyata Indonesia adalah satu-satunya negara dengan gugus kepulauan yang terbanyak di wilayah Asia Tenggara. Hore!
Maka oleh sebab itu kita sering melihat adanya pulau-pulau yang indah di Indonesia. Baik, itulah karakteristik negara-negara di Asia Tenggara. Dan kita mempelajari tentang wilayah ASEAN. Nah, menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah karakteristik dari negara-negara ASEAN lain selain Indonesia? Baik, Ustadz akan memberi tugas kepada kalian. Tugas pertama adalah catatlah karakteristik 2 negara ASEAN yang kalian temui. Oke, anakku yang soleh, kita lanjut lagi pelajaran berikutnya, yaitu mengenai perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anakku sekalian, wilayah-wilayah negara ASEAN, mereka semuanya terletak di wilayah tropis. Otomatis memiliki tumbuhan-tumbuhan unik. Tumbuhan-tumbuhan unik itu menjadi tumbuhan endemik di daerah ASEAN. Nah, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan yang kemudian berkembang biak secara vegetatif. Apa itu vegetatif, anakku yang soleh dan soleha? Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Ustaz ini pakai masker. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina antara putik dan benang sari. Kalau vegetatif, nah ini perkembangbiakan vegetatif, dia berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan, lawan dari generatif. Oke, kita lanjut lagi anak-anakku sekalian, atau mau dicatat dulu? Silakan dilihat-lihat. Untuk selanjutnya, nah, bagaimanakah proses perkembangbiakan vegetatif? Ternyata anak-anakku yang soleh dan soleha, perkembangbiakan vegetatif itu ada sampai 8. Wah, banyak sekali nih Ustaz. Aduh, kenapa banyak lagi nih Ustaz? Tidak apa-apa tuh anak soleh, kan ini video bisa diulang-ulang. Kalau di kelas tidak bisa diulang, apalagi yang suka ngantuk. Ustaz masih menjelaskan, lalu kemudian ada yang lihat. Beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian langsung. Tapi ini video boleh diputar kembali. Bagus sekali ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif, ternyata anakku yang soleh dan soleha, ada 8 jenis. Ada 8. Bagaimana saja perkembangbiakannya? Ini adalah perkembangbiakan yang sering kita temui di Indonesia. Bukan di Indonesia, di sekitar kita. Apa saja perkembangbiakan vegetatif? Yang pertama adalah tunas. Apa contohnya tunas ini? Contohnya tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan tunas adalah pisang dan bambu. Lihat pisang kan? Kalau kita lihat pisang, anakku yang soleh, ini luar biasa pisang. Sebelum pisang itu mati, dia selalu menghasilkan tunas yang baru, anakan yang baru. Nah, biasanya dia terletak di bagian pangkal dari pisang itu di sampingnya. Kemudian kita ambil dan kemudian kita tanam. Itulah perkembangbiakannya. Sama dengan bambu, anakku yang soleh, kita lihat. Wah, bambu sebelum kemudian kita tebang, ternyata di bagian-bagian akar-akarnya itu tumbuh tunas-tunas yang baru, dan kemudian dia beregenerasi. Wah, tuh panjang dan besar. Itu tunas. Ternyata ada lagi tunas adventif. Wah, apa lagi itu Ustaz? Tunas adventif. Baru dengar saya ini Ustaz. Inilah namanya pengetahuan. Pasti ada sesuatu yang baru. Ada yang baru. Apa itu? Tunas adventif. Tunas adventif apa ini Ustaz? Ini adalah ini tunas yang tumbuh dari sela-sela bagian tumbuhan. Contohnya apa? Pada cucur bebek, pada cemara, dan pada gersen.
Kersen. Kalian pernah lihat kersen itu? Yang bulat-bulat kecil, warna merah, kalau dimakan enak sekali. Bagaimana cara mereka tumbuh? Ternyata mereka tumbuh dari sela-sela bagian tumbuhan tersebut. Misalnya cucur bebek. Yang paling sering kita lihat cucur bebek. Kalau kersen atau cemara jarang kita lihat. Cucur bebek. Bagaimana caranya cucur bebek berkembang biak? Ternyata anakannya atau tunas yang baru itu tumbuh di bagian daunnya, di sela-sela daun. Jadi kalau kita mau mengembangbiakan cucur bebek, maka yang kita ambil adalah daunnya yang sudah mulai bertunas. Itu namanya tunas adventif. Paham anakku? Dia tumbuh di sela-sela bagian tubuh tumbuhan. Ada lagi namanya spora. Wah, pelajaran baru ini Ustaz. Spora. Spora itu sejenis kotak sporangium. Dia itu kayak serbuk-serbuk anakku yang soleh. Dia bisa tumbuh pada lingkungan yang lembab dan basah. Ketika sporanya itu sudah mulai tumbuh besar dan kering, kemudian diterpa angin, jatuh di tempat yang lembab dan basah, jadilah kemudian yang dinamakan sebagai tumbuhan spora, yaitu tumbuhan paku dan jamur. Oke. Ada lagi umbi lapis. Umbi lapis. Umbi lapis itu sebenarnya apa, Ustaz? Umbi itu sebenarnya bagian batang yang masuk ke dalam tanah. Batangnya dia masuk ke dalam tanah. Jadi seperti itu anakku yang soleh. Jadi apa saja contohnya? Contohnya bagian batang yang masuk dalam tanah itu, sedangkan yang tumbuh keluar itu dinamakan sebagai daun. Umbi lapis. Kenapa dikatakan umbi lapis? Karena dia berlapis-lapis. Kalau kita buka luarnya, maka kita menemukan ada bagian dalam. Ternyata di bagian dalam lagi ada lagi yang bagian dalam, sampai kemudian bagian inti. Umbi lapis ini contohnya pada bawang merah, bawang putih. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih yang baik, bawang merah yang jahat. Bukannya itu film. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang ini berarti dia bagian batang yang Ustaz sebutkan tadi, dia masuk ke dalam tanah. Bagian batang yang masuk ke dalam tanah. Contohnya apa saja? Ubi jalar, kentang. Ubi jalar dan kentang ternyata dia dikatakan sebagai umbi batang. Berkembang biak dengan cara umbi batang, yaitu batangnya yang kita tanam. Misalnya kita ambil ubi jalar atau kita ambil kentangnya, itu yang kita tanam, lalu kemudian muncullah tumbuhan baru. Apalagi ini Ustaz, ada namanya, banyak sekali ini umbi nih. Ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar. Apalagi umbi akar ini Ustaz? Umbi akar ini anakku yang soleh, dia itu bagian dari tanaman, batangnya yang kemudian menghasilkan tempat menampung cadangan makanan. Contohnya pada apa? Contohnya pada tumbuhan seperti wortel, singkong, dan bengkoang. Ternyata wortel, singkong, dan bengkoang kita katakan sebagai umbi akar. Oke? Ada lagi namanya geragi, stolon. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon ternyata batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Dia merambat di atas tanah kalau dibiarkan menjalar. Contohnya apa ini? Contohnya pada stroberi, pada arbai, rumput teki, dan lain-lain. Oke? Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada namanya rizoma atau rimpang. Banyak rimpang-rimpangan. Contoh rimpang-rimpang ya jahe, kunyit, lengkuas yang banyak dipakai sebagai obat. Bagaimana cara perkembangbiakan rizoma ini atau rimpang ini, tumbuhan rimpang ini? Ternyata dia memodifikasi batang tumbuhannya yang menjalar di bawah tanah dan menghasilkan tunas. Dia modifikasi ini tumbuhnya. Jadi kalau kita tanam
jahe kunyit, dia kemudian melebar, memanjang di dalam tanah dan kemudian menghasilkan sendiri tunas. Woi, begitu ya, apa yang soleh. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu ada banyak, ada melalui tunas lagi, ada lagi tunas adventif. Kemudian melalui spora, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi atau stolon, dan kemudian pada rizoma atau lempang. Nah, kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN yang banyak memiliki bunga dan tumbuhan-tumbuhan, dan kita juga sudah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif yang banyak kita temui di masyarakat kita. Selanjutnya, anakku yang soleh dan soleha, ketika kita melihat lingkungan, memperlakukan lingkungan, berarti kita selalu melihat keadaan di sekitar kita. Otomatis kita tidak hidup sendiri, anakku yang soleh. Kita harus hidup bersama-sama, dan kita hidup di lingkungan Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, maka kita harus patuh kepada aturan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila ada berapa? Pancasila ada 5. Pancasila ada 5. Apa saja itu Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah dasar negara kita, anakku yang soleh, dan kita harus patuh untuk menjalankan apa yang menjadi nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila itu. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila? Baik, kita lihat saja. Kembali. Kita lihat saja. Wah, ada gambar ini, anakku yang soleh. Kelihatannya gambarnya. Ada gambar orang ini, dia memakai songkok, dan kemudian ada yang memakai tutup kepala, antara orang Hindu dan orang Islam. Dan kemudian kita lihat gambar kedua, ada tolong menolong antara yang pakai jilbab, anak soleha, dengan biksu. Dan kita melihat ada beberapa gambar rumah adat. Di bawahnya lagi ada orang yang sedang menjenguk temannya, dan ada orang yang belajar kelompok. Selain mereka belajar kelompok, mereka saling mendengarkan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kira-kira apa yang terkandung pada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 itu? Gambar 1 orang kaum umat Hindu dan umat Islam. Gambar 2 antara umat Buddha dan umat Muslim. Gambar 3 tentang rumah adat, rumah agama, rumah ibadah. Gambar 4 tentang mengunjungi orang yang sakit. Gambar 5 tentang menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang dapat kita ambil? Ternyata gambar-gambar itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, merupakan gambaran dari nilai-nilai Pancasila. Gambar 1, 2, dan 3 adalah gambaran tentang nilai-nilai pada Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Gambar keempat dan gambar kelima itu menunjukkan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apa yang dapat kita petik? Yang dapat kita petik bahwa ternyata nilai-nilai yang terkandung pada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan kemudian beribadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan. Yang kedua adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan orang lain. Jadi toleransi itu artinya penghormatan kepada agamanya orang lain. Jadi ketika ada misalnya ada perayaan misa atau perayaan Natal misalnya, kita jangan karena seolah-olah karena kita mayoritas di Indonesia, ketika mereka melakukan ibadah misa misalnya, ibadah Natal misalnya, kita bubarkan. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh. Ajaran agama kita juga melarang berbuat hal demikian. Apakah lagi seperti yang dilakukan oleh teroris-teroris itu? Apakah bagus jika membunuh atau menghilangkan nyawa dari orang-orang yang beragama lain?
No, 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 no. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan seperti itu, apalagi menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak. Nauzubillah min zalik. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, baik itu orang muslim ataupun bukan muslim, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar dan kemurkaan yang besar dari Allah. Tidak boleh ya anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita tidak boleh mencela agama orang lain. Kita tidak boleh menghalangi mereka beribadah. Dan kita tidak boleh bahkan menghilangkan nyawa mereka sekalipun. Kecuali jikalau mereka mengganggu atau mengancam kita. Atau memerangi kita. Tidak boleh. Kecuali mereka mengganggu atau memerangi kita. Kita harus mempertahankan diri. Kalau perlu kita harus melawan balik. Ya seperti itu ya. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah takwa kepada Tuhan, toleransi, dan kemudian kerukunan antar umat beragama. Sedangkan pada gambar 4 dan 5 kita lihat itu adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila, yaitu kita diskusi, kita saling mendengarkan pendapat orang, itu namanya persamaan derajat. Kita mendengarkan mereka berbicara tanpa memotongnya, itu namanya hak asasi manusia. Menghargai hak asasi manusia untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Dan kemudian ketika kita mengunjungi orang yang sakit, itu namanya solidaritas. Kalau ada temannya kita yang sakit, kita kemudian meminta sumbangan. Ustadz, ustazah, ini ada teman saya yang sakit, mohon kita ringankan bebannya dengan memberikan sumbangan ala kadarnya untuk memudahkan proses perawatannya, seperti itu. Itu namanya solidaritas antar sesama manusia. Apalagi itu yang terjadi baru-baru anakku yang soleh, banjir bandang. Kalau ada organisasi atau ada mahasiswa yang kemudian meminta sumbangan untuk menolong atau membantu saudara kita yang terkena banjir bandang, maka ketika kita mengeluarkan uang dan disalurkan dengan baik ke tempat itu, maka sesungguhnya kita sudah mengamalkan sila Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terlebih lagi kita telah melaksanakan ajaran Tuhan, yaitu bersedekah, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu bersedekah. Ingat anak-anakku sekalian, ketika kita membantu orang yang sangat membutuhkan, maka pada saat itu pahalanya luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Kemudian kita tidak saling bertengkar, menjaga perdamaian, itu juga termasuk salah satu bagian dari nilai dari sila kedua. Selanjutnya ada pengalaman sila Pancasila sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa yang kita bisa lihat dari itu? Kita melihat adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, kerjasama dalam bergotong royong, membantu membersihkan lingkungan. Dan banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita petik dari Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga. Tugas selanjutnya adalah silakan anak-anak yang soleh dan solehah mencatat nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, sila kedua, maupun sila ketiga. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon kiranya dimaafkan Ustadz ini apabila salah-salah kata. Mohon maaf videonya terlambat dikirimkan karena terkendala hujan tadi, sehingga suaranya Ustadz jadi kabur-kabur. Sehingga Ustadz ganti saja dengan kemudian merekam presentasi yang kemudian Ustadz rekam untuk dibagikan kepada anak-anakku sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.